Episode 36. Damian mengeram nikmat saat Adele memainkan puncak miliknya. Suami istri ini memiliki cara khusus agar selalu romantis dalam rumah tangganya. Sayang, kamu memang hebat dari segi apapun. Racau Damian. Adele menjilati seluruh tubuh Damian. Hingga lelaki yang sudah berstatus ayah itu memejamkan matanya menikmati setiap sentuhan yang diberikan istrinya ini. Adele terbaring lelah di sebelah Damian. Setelah melewati percintaan panas mereka, "Kau selalu membuatku puas sayang." Ucap Damian mencium lembut kening Adele membuat Adele malu dan menenggelamkan wajahnya di tubuh telanjang Damian. Pasangan ini semakin romantis tiap harinya membuat semakin hari cinta. Mereka semakin lengket. "Pa, bagaimana keadaan Karin?" tanya Bu Fatma pagi ini. Dia sudah tahu dari Pak Heru semalam kalau Karin yang menyelamatkannya membuat Bu Fatma merasa bersalah pada perempuan itu. "Haikal yang menunggunya, Ma. Satria bersama Ibu Karin di rumah. Karin masih belum sadar, Ma. Dia masih dalam pengaruh bius." "Jelas Pak Heru." "Pa, apa Karin akan marah jika dia tahu anaknya tidak selamat?" tanya Bu Fatma. "CK. Apa kamu masih punya hati untuk itu?" "Pa, aku juga seorang ibu. Jika masalah anak ibu, mana yang mau anaknya susah?" "Jangan menghakimiku begitu, Pak," ketus Bu Fatma yang mulai emosi. "Bukan begitu, Ma. Aku hanya ingin sifat kamu berubah sedikit saja. Kamu pernah dengar kata pepatah wajah yang tak bisa dirubah tapi kelakuan bisa lebih baik lagi. Aku berharap kamu bisa berubah, Ma. Kita sudah tua, turunkan egomu sedikit saja." "Pa, aku sedang sakit, bukan butuh ceramah tapi perhatian. Kami semua menyayangimu, Ma. Jangan sudah hilang baru menyadari hal yang pergi." Bu Fatma dia sejenak. Dia mengalihkan pandangannya dari Pak Heru. Entah apa yang ada di dalam pikir perempuan tua ini. Pak Heru hanya berharap istrinya bisa sadar dari kesalahannya. Karin membuka matanya pelan. Terasa sakit do bagian pangkal pahanya. Dia memegang perutnya yang sudah mengempis. Apa yang terjadi, batin Karin? Karin melihat kiri kanan. Dia mulai sadar kalau sedang berada di ruangan rumah sakit karena infus yang terpasang di tangan dan oksigen yang masih terpasang pada dirinya. Pelan-pelan Karin membuka oksigennya. Tidak ada orang di sekelilingnya. Apa dia sedang berada di alam mimpi? Karin masih ingat saat dia terlempar ke aspal saat menarik ibu-ibu yang hendak tertabrak mobil. Terdengar bunyi pintu kamar mandi yang terbuka, menampilkan Haikal yang sudah rapi dengan setelan kantornya. Ino benar-benar mimpi, batin Karin, karena tidak mungkin Haikal menunggunya di sini. Siapa dia membuat Haikal rela meninggalkan pekerjaannya demi Karin? Dia hanya perempuan masa lalu, bahkan tak ada artinya untuk Haikal selain sebagai mama Satria. "Sudah sadar?" Tanda seru, ucap Haikal mendekat. "Mas, ini kamu?" tanya Karin. "Ya, ini aku. Kamu kecelakaan dan sekarang." "Sekarang apa, Mas?" tanya Karin penasaran saat Haikal tak meneruskan ucapannya. "Rin, maafkan Mama, karena kamu membantu Mama hingga kamu kehilangan anakmu," ucap Haikal pelan. Dia tahu pasti Karin syok. "Anakku? Mana anakku, Mas?" tanya Karin menyadari kalau perutnya benar-benar kempes dan berarti dia sudah tak hamil lagi. "Rin, kamu keguguran. Maafkan Mama, Rin."
Aku juga tak bisa mencegah semua ini agar tak terjadi. Ucap Haikal menyesal. Mama, ya, perempuan yang kamu tarik kemarin itu Mama. Beliau ada di kamar sebelah. Aku yang menunggumu dari kemarin. Jelas Haikal lagi. CK. Wajar saja Haikal mau menunggunya, ternyata ini semua demi mamanya, pikir Karin. Mamanya perempuan yang diselamatkan Karin. Karin sudah berpikir kalau Haikal mulai simpati padanya, tapi ternyata hanya bentuk balas budi. Dan kini dia kehilangan anaknya. Meskipun itu anak hasil perzinahan, tapi bayi itu tak memiliki salah. Dia sebagai orang tua yang bersalah atas itu membuat Karin menitikkan air mata kehilangan calon anak keduanya ini. Maaf Rin, sekali lagi maaf. Mas tinggalkan aku sendiri, pinta Karin. Dia ingin merenungkan kembali apa yang sudah terjadi pada dirinya. Sudah cukup banyak karma yang dia lalui, mulai dari jatuh miskin, bercerai dari Haikal, hamil anak Haris dan ditinggal pergi oleh Haris, hingga kini janin tersebut hilang dari rahimnya. Sungguh pembalasan Tuhan nyata padanya. Semudah itu Tuhan membolak-balikan kehidupannya. Memang benar pepatah mengatakan apa yang kamu tanam itulah yang kita tuai. Jadi tak ada yang bisa disalahkan dari kehidupan kita karena kita sendiri yang menentukan jalannya. Haikal memilih mengalah meninggalkan Karin sendiri. Saat ini dia pasti sedih dengan apa yang menimpanya, tapi Haikal juga tak bisa menenangkan Karin berlebihan, mereka bukan lagi suami istri. Bagaimana Karin? Tanya Pak Heru saat melihat Haikal masuk ke ruangan mamanya. Sepertinya dia masih syok Pak. Tapi nanti akan aku coba tenangkan kembali, jawab Haikal dan diangguki Pak Heru. Ma, hari ini Mama sudah bisa pulang ke rumah. Nanti semua keperluan Mama aku yang belikan. Untuk sekarang, jangan keluar rumah dulu Ma. Sudahlah, hentikan gaya hidup berlebihan Mama, tak ada gunanya juga Ma. Mama sudah tua. Bukannya dulu Mama ingin cucu. Kenapa tidak bermain bersama Satria saja di rumah? Lanjut Haikal. Kal Mama hanya ingin bahagia. Banyak cara lain yang bisa dicari selain belanja yang tak ada manfaatnya itu Ma. Mama masih bisa mencari kesibukan lain. Berkebun akan lebih bermanfaat. Kalau Mama tidak ada lagi, siapa yang akan memakai semuanya? Kamu anak durhaka menyumpahi Mama sendiri untuk mati? Ketus Bu Fatma. Bukan begitu Ma. Sebaiknya mulai mengajarkan diri untuk berbuat yang bermanfaat. Aku tak mengajarkan Mama tapi mencoba hidup lebih baik, apa salahnya Ma? Akan terasa lebih tenang. Jangan menasehati Mama, ujar Bu Fatma kesal. Haikal dan Pak Heru hanya menggelengkan kepalanya. Melihat Bu Fatma yang sulit sekali diajak bicara, dia selalu kekeh dengan sikap keras kepalanya itu. Sudahlah, Kal, nanti juga lama-lama sadar sendiri kalau dia sudah dapat karma. Sindir Pak Heru. Aku akan selesaikan administrasinya dulu Pak. Papa bisa kan sendirian membawa Mama pulang karena aku harus ke kantor pagi ini. Ada beberapa berkas penting yang harus aku cek karena akan dikirim ke kantor pusat. Ucap Haikal pada papanya. Lalu bagaimana dengan Karin? Tanya Pak Heru. Sepulang dari kantor aku akan langsung kemari. Tadi ibunya juga sudah aku hubungi. Satria akan pulang hari ini ke rumah dan ibunya yang akan menunggunya malam ini. Karin juga sudah melewati masa kritisnya Pak, jadi tidak ada yang perlu ditakuti lagi. Jawab Haikal. Pak Heru mengangguk mengerti dengan ucapan Haikal.
Mbak Fatma kecelakaan. Ucap Damian pelan. Dia baru mendapatkan kabar dari Pak Heru karena kemarin ponsel Damian tidak bisa dihubungi. Ya, Damian sengaja mematikan ponselnya jika sedang bersama Adele. Untuk urusan kantor pun juga sudah ada orang kepercayaannya, jadi Damian ingin waktunya tidak terbuang sia-sia jika berada di rumah bersama keluarga. Damian segera beranjak dari kursi kebesarannya dan keluar ruangan. Anita, meeting pagi ini cancel dulu, aku ada urusan yang lebih penting. Ucap Damian. Tapi Pak, semua karyawan sudah tahu kalau pagi ini meeting bulanan. Jawab Anita. Kamu umumkan saja lagu. Aku sedang buru-buru, ucap Damian segera pergi. Selalu saja begitu jika sedang ada urusan lain. Gumam Anita. Damian memang lebih mementingkan keluarga daripada pekerjaannya. Bukan tak menghargai, tapi keluarga tetap no satu bagi Damian, meskipun Bu Fatma sering terlihat tidak suka padanya. Tapi Damian sebagai adik tetap hormat pada kakaknya. Karin menangis sendiri di dalam ruangannya. Bukan tak mengikhlaskan kepergian calon anaknya, tapi dia merasa berdosa saat ini. Semua yang datangnya instan, perginya pun akan instan, bahkan anaknya pun ikut raib saat ini. Karin ingin menjadi orang yang lebih baik lagi. Menjadi mama untuk Satria dan menjadi anak yang berbakti untuk ibundanya. Tuhan masih memberikannya kesempatan untuk hidup, berarti Tuhan memberikannya waktu untuk bertobat. Meskipun tak bisa kembali pada Haikal nantinya, Karin akan mencoba hidup perlahan. Dia akan mencoba bangkit kembali menata hidupnya. Tak ada lagi bekas Haris yang tertinggal di dirinya. Semuanya hilang dengan hilangnya Haris dari kota ini.